uh, mengikuti presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Habib Fauzi dengan moderatornya Bu Dede. Mudah-mudahan pada partisipan yang hadir itu bisa berpartisipasi mudah-mudahan yang bisa mendapatkan pada Bu Dede Suhakini, mangga silahkan untuk mengatur acara ini. Ya. Terima kasih Bu Teni sudah memberikan waktunya untuk kita bisa melakukan kegiatan meeting kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Teni ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan coba membicarakan tentang faktor empati di tengah pandemi yang akan dipresentasikan oleh Pak Haris. Ungkap dulu siapa itu Bapak Haris sebenarnya. Oke. Berdasarkan kurikulum kitanya, Pak Haris adalah dengan namanya Pak Haris Fauzi Esos. Dia bekerja di SMA Negeri 1 Banjar dengan mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran sosiologi. Kemudian dia memiliki 1 orang istri, 2 orang belum 2 ya Pak Haris. Nah, kemudian dia beliau tinggal di Pahonjean, Majenang. Jadi dia merupakan lintas Jawa Barat ya. Ya. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Haris untuk bisa berbicara lebih jauh. Silakan Pak Haris. Terima kasih kepada Bu Dede yang telah memberikan waktunya kepada saya, dan juga tak lupa terima kasih kepada Bu Dede yang telah membuka acara ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kalau saya berbicara kaitannya dengan sosiologi, ya kaitannya berarti dengan interaksi manusia dengan manusia. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mencoba memaparkan mengenai bagaimana kita mencoba untuk menakar, ya, untuk menakar empati yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pandemi yang sekarang sedang terjadi. Kalau kita berbicara mengenai empati, kemudian juga mengenai takaran, karena di sini mungkin nanti akan kita lihat apa itu takaran, maka ketika kita berbicara empati karena kaitannya dengan suatu perilaku individu, kita tidak bisa terlepas dari adanya bagaimana kita membentuk suatu kepribadian individu yang nantinya kepribadian itu akan menjadi gambaran ke depannya bagaimana individu tersebut dalam berperilaku. Nah, kemudian kepribadian itu nanti akan kita coba takar. Nah, di sini adalah mencoba untuk mengukur, ya, sampai kemudian kita hubungkan dengan perasaan individu tersebut, kemudian juga kita kaitkan dengan sikap dan perilaku manusia di dalam menghadapi pandemi. Pertama kita akan melihat, ya, untuk memahami dulu beberapa konsep yang kaitannya dengan menakar empati di tengah. Pertama yang akan kita lihat adalah apa itu yang namanya kepribadian.
kepribadian atau yang pernah saya bahas, yang pernah saya sharingkan dengan teman, anak-anak, latar belakang sosiologi, maka kepribadian adalah sebagai suatu susunan unsur yang dan jiwa yang menentukan tingkah laku individu tersebut. Nah, kemudian sebagai itu akan muncul juga sikap. Sikap apa? Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata kalau dalam sosiologi. Jadi sikap itu adalah kesadaran dari individu itu akan yang nyata. Nah, kemudian kaitannya lagi ketika sikap itu lakukan dalam perbuatan, maka tidak lepas dari ada apa itu perilaku. Perilaku adalah aktivitas fisik dan psikis dari seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya. Nah, berbicara mengenai karakteristik, maka saya akan mencoba mengambil satu teori dalam pertemuan ini, di mana teori ini akan saya gunakan sebagai dasar dalam sikap dan perilaku masyarakat yang saat ini terjadi di tengah-tengah ada pandemi. Yang akan saya ambil, mungkin ini kalau saya perlihatkan tokoh ini, sepertinya yang pernah kuliah, yang pernah perkuliahan itu pernah mendengar nama yang namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh psikologi gitu ya, yang kemudian memberikan suatu teorinya. Dia memberikan pernyataan bahwa kepribadian, kalau kata Sigmund Freud, kepribadian atau jiwa itu dibentuk oleh tiga kekuatan inilah yang kemudian akan menjadi dasar pembentukan jiwa dan kepribadian individu. Itu menurut Sigmund. Yang pertama yang kita namakan id, ya. Ini kalau bahasa Jerman bacanya apa ini? Di bahasa Jerman ya, pokoknya id aja gitu. Id adalah kalau kita lihat di sana keinginan yang berisi dorongan-dorongan. Nah, kalau dalam sosiologi, dorongan-dorongan dalam id itu adalah dorongan yang dianggap sebagai dorongan primitif. Ini kalau bahasanya sosiologi, ya, yang belum dipengaruhi oleh kebudayaan atau oleh hasil belajar ketika dia sudah di dalam lingkup. Sehingga id itu biasanya paling mudah mencontoh misalnya amarah. Dalam setiap individu pasti ada id. Tinggal nanti bagaimana kita untuk mengelola amarah itu. Kemudian pernyataan yang kedua dari Sigmund Freud itu adalah bahwa dalam itu ada yang namanya ego. Kalau biasanya kalau orang bicara ego, kalau dalam sosiologi itu aku. Jadi kalau orang mengatakan egois itu berarti orang yang menunjukkan keakuanku. Itu. Ego ini kalau kita lihat, ya, inti dari adalah perilaku atau tindakan atau sistem energi dengan dunia luar. Sehingga biasanya orang yang akan memunculkan ego biasanya terkait dengan yang ada di luar dirinya. Ego. Sehingga kalau misalnya dalam berinteraksi ada orang mengatakan kamu itu egois sekali, berarti di sana bahwa apa yang dia ucapkan egonya itu dikaitkan dengan yang ada dalam di luar diri orang tersebut. Kemudian Freud mengatakan satu lagi sebagai super ego.
ya, super ego, atau mungkin bahasanya adalah uber-ich, ya, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah common sense, ya. Common sense itu adalah yang kalau kita katakan ego itu dianggap sebagai suatu bentuk akal sehat, ya. Akal sehat yang ada dalam diri manusia. Yang biasanya akal sehat ini akan ada suatu tindakan untuk berinteraksi dengan cara yang sesuai dengan nilai damai. Makanya kalau kita berbicara mengenai apa namanya super ego ini, super ego biasanya unsur-unsur tina dalam diri manusia itu kepribadian. kalau ada istilahnya di sosiologi atau dalam kehidupan masyarakat ada yin dan yun, ada hitam, ada putih. Nah ini seperti ini. Apa jadinya ketika tidak ada keseimbangan, ketika ide itu yang berkuasa, ketika itu yang berkuasa, sementara super ego tidak bisa mengendalikan, yang terjadi adalah suatu perilaku-perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan perilaku. Ya, itu dasar dari kalau kita berbicara mengenai kamera kalau kamu kemudian yang selanjutnya kalau kita lihat menakar. Apa sih menakar? Kalau kita bicara menakar, maka dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di yang kaitannya dengan banyak, yang dikaitkan dengan volume. Tapi kemudian kalau kita menakarnya dalam suatu interaksi, akan membatasi, ada batasan-batasan mengenai jumlah yang dianggap sebagai sesuatu itu dianggap baik atau buruk. Itu menarik kaitannya bahasa keadilan atau dalam interaksi sosial. Kemudian ada lagi yang saya sebutkan di sana sebagai bentuk empati. Kalau di dalam faktor pendorong interaksi itu ada suatu kondisi di mana ada simpati, ada empati, ada imitasi, ada identifikasi, ada sugesti. Nah, kalau kita berbicara sebagai suatu simpati, simpati di sana adalah sebagai suatu perasaan kepada orang lain, tetapi hanya tertarik saja atau sebatas membayangkan saja. Tetapi kalau sudah dikatakan sebagai suatu bentuk empati, itu bagaimana seseorang itu bisa merasakan dirinya seperti halnya orang lain yang pada saat itu dirasakan. Ya. Jadi kalau mungkin misalnya ada yang enfunglung itu maka dimaknai suatu empati. Enfunglung itu memasuki perasaan orang lain atau suatu perasaan yang lebih dalam. Jadi empati itu di atas simpati. Kemudian kalau kita bicara pandemi, itu apa itu yang namanya pandemi, epidemi, kemudian ada lagi endemi, kan? Yang kalau kita perhatikan di sana dengan masalah penyakit. Kalau kita berbicara epidemi, itu adalah penyebaran penyakit dengan jumlah yang banyak, yang menyerang secara cepat. Mana absen di mana? Sosiologi kedokteran itu ada epidemi. Hanya kalau biasanya kalau epidemi itu lebih cenderung kepada konsep yang ada dalam kehidupan, katakanlah misalnya penyakit yang terjadi pada binatang, ada ayam, penyakit ayam, babi yang kemudian dengan cepat ya yang pernah terjadi, misalnya adanya apa penyakit chicken pox itu yang pernah terjadi itu kan. Saya mah ayah berdiri cuma satu ayah. Kemudian kalau endemi itu adalah suatu penyakit yang menjangkiti manusia di dalam jumlah yang besar ya. Tetapi masih terjadi dalam wilayah tertentu saja. Makanya ketika pertama kali adanya muncul konflik yang ada di Indonesia itu pertama muncul di Jakarta. Maka dikatakan endemi itu karena pada waktu kata saja. Tapi ada kebijakan yang mungkin terlambat atau mungkin yang lain.
lockdown-nya itu tidak berjalan dengan maksimal, akhirnya bukan lagi endemi tetapi meningkat kepada pandemi, di mana itu sudah menjangkit kepada manusia tersebar ke berbagai wilayah dan itu bisa terlihat terjadi secara masif. Ya. Yang selanjutnya, ketika kita berbicara karakter building, pembentukan karakter yang kaitannya dengan nanti kita menakar empati di tengah pandemi, itu tidak bisa terlepas dari sosialisasi. Sosialisasi itu adalah di mana kita akan mencoba membentuk, ya, memberikan pembelajaran kepada individu-individu sehingga bisa melakukan suatu tindakan atau sikap yang diharapkan oleh nilai. Nah, dalam suatu penanaman karakter building atau pembentukan atau pembangunan karakter melalui sosialisasi itu sebenarnya poin. Kalau kita bicara biasanya kalau secara umum orang bicara sosialisasi pembelajaran tentu saja. Tapi kalau kita mengupas lebih dalam lagi, maka dalam suatu proses sosialisasi yang terjadi dalam diri individu itu ada 3 tahapan. Yang pertama mungkin tahapan yang disebut dengan internalisasi. Kemudian yang kedua tahapan sosialisasi dan yang ketiga tahapan inkulturasi. Dan ini terjadi pada setiap diri individu. Apa itu internalisasi? Penanaman. Yang namanya penanaman itu mulai anak dari anak kemudian hanya sampai menjelang kematian itu adalah proses Kalau internalisasi kalau dalam masyarakat muslim ketika anak lahir itu maka internalisasi yang pertama terjadi setelah anak itu mengenal dunia itu adalah adanya azan dan iqamah yang dikumandangkan di dekat telinganya. Sedangkan internalisasi yang menjelang akhir hidup itu pun masih sering kita perhatikan, kita lihat, kita ada di mana ketika ada orang yang sakit atau orang yang kemungkinan kayaknya sepertinya ini sudah berat sekali, maka di sana ada bagaimana keluarganya menuntun membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ini termasuk internalisasi. Sehingga bicara internalisasi adalah dari lahir sampai menjelang kematian. Kalau sosialisasi pembelajaran itu adalah ketika manusia individu itu mulai mengenal atau mulai memahami orang lain. Ya. Kemudian ada akulturasi, inkulturasi, pembudayaan, pembiasaan yang ada dalam kehidupan sosial. Kita belajar bahasa Inggris dari kecil sampai besar sampai tua nggak bisa bahasa Inggris, tapi orang Barat belajar bahasa Inggris nggak harus belajar dari kecil sudah bisa bahasa Inggris. Akulturasi. Kemudian proses sosialisasi ini yang dilakukan melalui agen sosialisasi nanti juga akan menuju pada pembentukan nilai dan norma yang terjadi pada diri individu. Sehingga nanti setiap individu itu makanya akan terlihat sekali bisa ditakar, bisa dilihat dalam kepribadiannya bagaimana dia bisa interaksi, komunikasi dengan masyarakat luas karena diajari penanaman nilai dan norma ketika di keluarganya atau di masyarakatnya. Kemudian dalam tahapan-tahapan ini yang pahami faktor pendorong interaksi itu yang paling akan kita bahas nanti adalah yang empati. Kemudian yang selanjutnya mengukur ya. Iya. Haris, maaf suaranya nggak kedengaran. Nah, ini di mana karakteristik diri tadi melalui apabila tahapan ini berjalan dengan sesuai harapan maka dia akan terbentuk sebagai suatu kesetaraan. Dalam sosiologi dikatakan bahwa itu adanya suatu kondisi di mana ketika kesetaraan itu terjadi atau kesetaraan itu bisa
oleh masyarakat, maka ya karena sosialisasi berjalan dengan baik, masyarakat bisa menyikapi ya. Nah, menyikapi perbedaan secara positif ini bisa kita lihat ketika ada kondisi saat ini, di mana dalam menyikapi perbedaan secara positif ini mestinya ketika kita seperti ini, maka pasti ada perbedaan pendapat, ya. Apalagi kalau misalnya sekarang terjadi bagaimana ada perintah, ada himbauan dari masyarakat, himbauan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan acara kumpul-kumpul atau istilahnya kalau kaitannya dengan masalah kegiatan keagamaan. Itu karena apa? Karena mencoba memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan kalau masyarakat bisa menyikapi perbedaan secara positif ini, maka tidak akan terjadi suatu konflik atau perbedaan pendapat. Ya. Kemudian yang misalnya menghargai hak asasi manusia. Nah, dan menghargai hak asasi manusia terlihat sekali sehingga saya tertarik menggunakan empati di ya di sini tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kemudian juga nanti ketika kesetaraan itu atau penghapusan pengecualian dalam kondisi masyarakat itu muncul, itu mestinya kesepakatan. Kemudian juga peduli pada orang lain. Dan kalau dilaksanakan, maka akan yang berikutnya berempati pada penderitaan orang lain. Nah, kalau ini berjalan dengan baik, maka tentunya di masyarakat akan terjadi suatu harmoni sosial. Nah, ini, ya. Berikutnya saya ini contoh. Kepedulian masyarakat di tengah dapat terlihat satu masyarakat atau satu kelompok, ya, bagaimana dia memiliki rasa simpati untuk membantu teman-teman, membantu saudaranya yang sedang terkena wabah. Atau misalnya kita lihat di situ ada lembaga keagamaan yang mencoba untuk memberikan bantuan menangani COVID-19. Atau juga ada lagi kelompok tertentu yang juga memberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19. Ya, ini. Nah, ini kan sosiologi berarti di sana ada suatu kondisi di mana karakter buildingnya ya. Atau mungkin dengan kata lain, kalau bisa mengambil satu teorinya ada satu kondisi individu ini tergabung dalam kelompok ini atau dalam ego atau akal sehat yang lebih kuat dibandingkan dengan idenya atau dibandingkan dengan egonya, tertarik untuk membantu ke yang lainnya. Itu sikap simpati. Ketika kepribadian itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ide, kemudian ego dan super egonya tidak sesuai, maka di situ akan muncul satu sikap antipat. Nah, berarti di sini ada suatu kondisi di mana ada individu bisa menghargai hak asasi orang lain ketika terjadinya wabah seperti ini, sehingga mereka tidak bisa berempati. Kenapa dikatakan tidak bisa berempati? Misalnya, mereka dengan tegas
menolak menerima jenazah dari tenaga medis yang sebenarnya bertugas sebagai garda depan dalam menangani wabah ini. Yang ramai yang terjadi adalah yang saya tahu di daerah Semarang, daerah Ungaran, di mana perawat yang meninggal di Karyadi dia sampai ditolak di pemakaman kampungnya, kemudian di pemakaman desanya, dan akhirnya malah dikembalikan lagi ke rumah sakit Karyadi dan kemudian dimakamkan di RSUD. Kalau yang namanya Atau saya dari itu berkota 2, berkota 3, dan ini biasanya taman berkota itu kalau yang bisa makamkan di situ itu tidak dalam arti bahwa harus yang memiliki ada kayak semacam apa namanya ya kedekatan dan di masyarakat setempat itu loh dengan daerah berkota sendiri. Tapi ternyata ini malah justru karena dia ditolak di daerahnya, di daerah tempat tinggalnya, akhirnya malah dimakamkan di tempat pemakaman yang mungkin secara logika lebih terhormat karena di taman berkota itu. Nah ini, itu contoh di mana ada suatu pendekatan atau penolakan masyarakat yang kalau dalam sosiologi dianggap sebagai kontravensi. Nah, kontravensi di sini adalah suatu sikap di mana posisi antara kompetisi dan antara konflik kalau dalam sosiologi. Tapi ini dikatakan kontravensi di tengah-tengahnya. Cuma kontravensinya ini ya menurut yang dikemukakan oleh Weizsäcker itu kontravensi yang sifatnya umum, yaitu ada tidak terimaan dan sebagainya. Kemudian ada suatu kondisi yang konsep yang tadi, satu sisi orang simpati, dua sisi kontravensi, nggak mau dia menerima, kan nanti malah jadi membawa penyebab terhadap masyarakat di sekitar ketika jenazahnya. Kalau mereka bisa menghargai atau bisa menyikapi perbedaan lain, ketika jenazah itu pun dibawa dari rumah sakit Karyadi misalnya atau di Sulawesi atau yang ada di mana penolakannya itu, maka sebenarnya secara sudah dilakukan secara baik. Sehingga sepertinya kalau kayaknya misalnya membawa wabah dengan kondisi yang seperti itu baik, tapi inilah karena ya bisa simpati, yang mungkin bisa kontravensi. Nah, kemudian dampak dari adanya masyarakat berbeda dari orang yang melakukan kontravensi, memiliki suatu perasaan merasakan bagaimana seandainya apa yang dialami oleh keluarga yang sekarang. Maka kita lihat ya, ada seorang ajingan, seorang kiai, pun dia dengan tegas, mana kalau ada jenazah yang di masyarakatnya karena dia terdampak COVID, maka di tempat siap untuk menampung. Nah, ini mungkin dengan latar belakang apa? Latar belakang internalisasinya dan akulturasi di lingkungan yang sudah baik, memahami sekali, apalagi ini kaitannya dengan mungkin maaf ya, kalau kena orang yang meninggal kena wabah itu maka kata bisa dikatakan sebagai sesuatu yang matinya mati syahid. Banjarnegara malah yang dengan terang-terangan menyiapkan lahan pemakaman yang seindah taman berbukit itu di daerah Banjarnegara. Nah ini adalah suatu bentuk di mana ada suatu kondisi masyarakat satu sisi karena terbentuk kepribadiannya, karakteristiknya dengan baik atau istilahnya sesuai dengan harapan, ID seimbang, lalu terkuasai oleh ID
super egonya bisa mengendalikan ego, maka di sana masyarakat yang bisa hak asasi orang lain seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan semua ini kalau kemudian bisa kita laksanakan, maka sebenarnya bisa menghindari terjadinya dampak yang lebih luas lagi. Bijaklah dalam bertindak. Mudah-mudahan kita selalu dalam rangkulannya dan dalam lindungannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Haris sudah memberikan penjelasan begitu lebar tentang empati dan kejadian-kejadian yang menimpa kita pada kita. Jika dilihat seseorang untuk bisa mendapatkan empati itu ternyata perlu proses yang sangat panjang. Mungkin bisa ada perasaan empati itu bisa ketika dia mengalami hal yang yang buruk, yang bisa melihat orang lain seperti itu. Kemudian juga bisa saja mengamati kondisi situasi yang terjadi saat ini hingga memunculkan yang namanya empati. Nah, empati sendiri tadi seperti yang diungkap oleh Pak Haris bahwa ada hubungan dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, dimana seseorang mampu mendalami perasaan orang lain, gitu, seperti itu, ya. Contohnya seperti kita hal kecil ya, yang tadi diungkap bahwa ketika seseorang mengalami kematian efek dari corona, itu semestinya jangan ada pengusiran. Gimana kalau hal itu terjadi pada kita? Karena udah jelas-jelas itu dilakukan dengan menggunakan aturan atau SOP-nya melaksanakan COVID-19 gitu ya, APD gitu seperti itu. Nah, berarti orang tersebut kan tidak memiliki rasa empati. Gitu. Jadi jika dilihat empati itu berarti ketika kita melihat seseorang dalam kondisi sulit, maka kita secara sadar akan Nah, saya akan coba buka mungkin ada beberapa dari audien, Bapak dan Ibu atau anak-anak yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan jika mau bercerita tangannya. Ya, halo, Pak Haris. Ya, halo. Suaranya Bu Dede. Ya. Backsoundnya. Kedengaran nggak? Putus. Halo. Halo. Backsoundnya Bu Dede keras banget. Ini ada kerusakan audio. Iya betul. Nah ini udah. Ayah kerusak. Udah. Ya, udah ada. Keras banget. Kerusak itu dari mana? Halo. Bu saya. Ini dari siapa ya? Ini saya lagi membuka sesi pertanyaan buat anak-anak dan ibu bapak. Mungkin yang belum memahami silakan acungkan tangan atau di chat, boleh di chat lah, ditulis. Silakan. Tadi sangat menarik ya. Materi yang diungkapkan oleh Bapak Haris, ternyata itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari.
seperti halnya dalam agama pun kita harus bisa saling sayang menyayangi dengan sesama gitu kan. Ya, Ya. ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya, salah satunya adalah dengan cara berempati gitu, secara sadar bahwa kita melakukan hal terbaik untuk sesama kita gitu. Ya. Iya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu atau anak-anak? Acungkan tangan saja atau silakan di chatnya. Halo, chatnya masih bolong. Atau sebelumnya silakan mengisi dulu preferensi. Presensinya tolong ya, presensinya. Presensinya Bapak Ibu, anak-anak silakan diisi presensinya. Dan silakan mengacungkan tangan. Ya. Ada? Halo? Halo? Bapak Ibu? Ya? Ada yang mengacungkan tangan? Ya. Diupayakan kita memiliki pribadi yang baik ya, memiliki rasa empati yang tinggi gitu terhadap sesama, apalagi dengan kondisi saat ini. Dan kondisi orang tidak memiliki pendapatan apalagi, jadi kita harus bisa melihat tetangga sebelah seperti apa. Dan sebenarnya kalau kita Tadi Bu Dede soalnya istilahnya ada kesan makan hilang lagi, Bu tapi Dede. mereka tidak bisa makan gitu. Halo? Halo? Halo Bu Dede. Yap. Halo, Pak Haris. Kedengaran? Coba jangan dekat-dekat laptop atau apa yang bikin kumpul seperti apa itu ya? Keras banget. Tadi pas langsung dengan HP bagus suaranya itu. Iya, aku enggak, ini pakai HP. Halo? Aku pakai HP jauh dari orang. Hilang suaranya Bu Dede. Hah? Halo? Haris? Bukan juga hilang. Halo? Bukan? Halo. Suaranya kalau pas Bukan? ngomong itu Ya. bagus itu. Halo Bu Dede. Nah, udah. Maaf ya. Halo. Ada kedengaran suara? Ada. Ya, Bu Iin. Bu Iin Marlina mau bertanya silakan. Halo. Halo. Ini ada yang mau bertanya? Halo, Bude. Silakan, Bu Iin. Ya, kenapa? Bu Bu Iin mau bertanya? Silakan. Kamu ini. Bu Desi Badinara sok. Mangga. Ya. Tadi kan kalau empati itu misalnya bisa kebanyakan berupa materi ya, seperti memberi bantuan beri bantuan masker misalnya atau nasi bungkus atau yang tadi. Ya. Apakah ada yang tidak berupa materi empati itu? Misalnya mau tanya ke Pak Haris itu. Aduh, nggak terkopi. Oke, Ya, mangga Pak Haris. Pertanyaannya. Gimana? Pertanyaannya katanya pemberiannya berupa materi gitu terhadap banyak. terhadap penderita atau orang membutuhkan dalam menghadapi corona ini gitu. Halo. Bagaimana kalau berupa materi gitu ya Bu Desi ya, seperti itu. Kalau yang bukan materi ada enggak gitu? Misalnya dalam bentuk sikap atau apa itu termasuk empati bukan? Ya. Halo. Jadi ini suaranya kok hilang aja. Halo, Paris? Ada Bu Dede ada. Paris? Ada suaranya. Ada ya. Oke. Bu Desi bertanya, jadi kan apakah empati? Jadi ada dua pertanyaan juga nih. Apakah empati itu hanya bisa berupa sikap atau berupa materi itu yang bisa diberikan gitu ya Bu Desi ya? Kebanyakan materi. Apakah Halo?
bersikap itu Ya, maksudnya. ada Ya. yang berupa sikap, Sikap Haris. apa, Haris? Ada yang berupa sikap, ada yang berupa materi. Apakah itu sama? Halo? Oke. Ya. Terima kasih. Ketangkap nggak? Ya. Ini putus-putus, tapi saya coba untuk berikan suatu gambaran terhadap pertanyaannya. Ada yang membantu dengan cara perilaku sikap, ada yang membantu dengan cara Ya. materi, makanan atau masker gitu ya Bu Dede ya? Ya. Apakah itu sama Ya, saja ya, gitu ya, kan? betul. Oke. Kalau kita berbicara di sini kan kajiannya adalah mengukur dalam arti akar empati sama pandemi gitu kan ya. Maka apa yang kita lakukan yang semuanya itu adalah untuk kebaikan dari masyarakat yang terkena pandemi atau yang terkena wabah itu dikatakan sebagai suatu bentuk empati. Hanya istilahnya bantuan itu nanti bisa dalam arti dimaknai sebagai sikap yang simpatinya atau sikap yang empatinya. Tapi intinya di dalam hal makna interaksi sosial, maka di sana sama-sama memiliki nilai yang sama sebagai orang yang peduli pada sesama. Kalau kemudian diperhatikan tingkatannya, ya tentu tadi ya secara yang tadi yang kita bahas, ada yang namanya simpati, ada yang namanya empati. Kalau yang simpati itu hanya mungkin sekedar menyampaikan perasaannya, ya gitu kan. Itu kan sudah bentuk sebagai bentuk perhatian. Tapi ada juga yang empatinya lebih dalam lagi, sehingga ketika orang yang memiliki empati tinggi itu, dia tanpa lagi peduli dengan dampak yang mungkin bisa terjadi. Misalnya, ketika dia siap menerima jenazah yang terkena COVID, ada suatu risiko, misalnya ini kan, yang kemungkinan bisa tertular. Sehingga kalau kemarin masih dikaitkan dengan pendapatnya pembahasan dalam mitigasi, ya masih ada zona ketakutan. Tapi kalau ada zonanya adalah zona belajar, itu maka dia berarti sudah bisa lebih mengerti bahwa dia pun ketika menerima katakanlah jenazah yang terdampak oleh COVID itu bukan berarti dia asal terima saja, tapi dengan catatan secara SOP-nya sudah dilaksanakan, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi saya yakin di sini bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat baik itu yang dalam bentuk makanan tentunya kan ketika karena adanya lockdown, tidak semua yang terkena sakit, tapi karena dia terdampak lingkungannya dari yang sakit sehingga dia terkena lockdown, nggak bisa kemana-mana, maka dia memerlukan adanya suatu bantuan. Bantuan apa? Tentunya bantuan materi, dalam hal ini adalah makanan. Bukan berarti obat-obatan saja, tapi makanannya. Maka dari itu, kalau menurut kami dalam sosiologi, kalau lihat secara takarannya itu sama-sama memiliki rasa yang sama, ingin membantu. Hanya tingkatan dilihat dari katakanlah faktor-faktor yang mendorong interaksi itu yang membedakannya. Tapi kalau kita lihat semuanya secara bantunya itu adalah sama secara ini. Demikian Bu Desi. Ya, udah makasih. Ya, Bu Desi jelas ya. Jadi jangan khawatir Bu Desi, pokoknya kalau mau bantuan, mau menolong secara perilaku, oke, misalnya hanya memberikan imbauan atau membantu dengan memberikan masker bagus, memberikan makanan lebih bagus lagi. Tapi intinya bahwa kita peduli, di sanalah yang namanya pentingnya hidup bermasyarakat. Ada kepedulian kita kepada masyarakat yang sedang terjadi bencana. Sehingga kalau kita katakan bahwa kita memiliki rasa empati, memiliki rasa perhatian kepada masyarakat yang sedang terkena bencana. Demikian. Ada lagi yang lain? Oke. Ya, jadi itu sebenarnya dua-duanya sama-sama memiliki kebaikan ya. Iya. Ada kebaikan. Ada kasih sayang atau yang diberikan oleh kita kepada orang yang butuh bantuan gitu. Jadi kebaikan itu bukan hanya sekedar materi saja, tapi juga tenaga, pikiran gitu bisa dilakukan. Dan itu sebagai nilai ibadah ya.
Ya, betul, Oke, betul. silahkan ada lagi mau bertanya. Halo, ada yang mau bertanya? Anak-anak, anak, kayaknya ada ya Pak Haris ya? Halo, Bentar, kayaknya bentar. atasnya. Ada pertanyaan di chat, saya bacakan dulu Di sebentar chat. ya. Oh ya, cukup. Ini dari inisialnya D2. Pak, D2. tadi kan ada berita tentang penolakan mengubur jenazah. Nah, jika dipandang dari sisi lain, hal ini merupakan salah satu bentuk empati untuk mencegah dari pandemi tersebut apa tidak. Nah, ini berarti melihatnya dari sisi penolakan yang dengan latar belakang untuk mencegah pandemi meluas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ketika ada suatu penolakan, wajar ketika di masyarakat ada memiliki perasaan takut karena zonanya tadi saya secara psikologis zonanya zona ketakutan, kan? Maka kalau kita berbicara mengenai zona ketakutan, wajar sekali ketika di masyarakat muncul adanya penolakan, ya. Tadi yang ada di Semarang, yang ada di Panik ya. Sulawesi, ya panik karena emang dia takut atau khawatir ya. Iya. Karena emang Iya. ya wajar itu dan tidak disalahkan lah, tidak disalahkan Tidak secara bisa. kajian ya, secara kajian psikologis karena zonanya dalam Iya. tingkatnya ketakutan. Tapi kemudian ada zona di bawahnya zona belajar ya dalam psikologis itu. Ketika kita mencoba untuk belajar dengan situasinya, kemudian kita kan bisa mengakses, kita apalagi dengan sekarang teknologi berita media sosial yang kuat, akses dari informasi itu ketika dia positif terkena COVID, kemudian dari rumah sakit sudah ditangani secara maksimal atau secara baik. Nah, ini kan sebenarnya bukan lagi dijadikan adanya alasan untuk menolak jenazah gitu. Apalagi kalau saya perhatikan mobil yang dibawa pun disemprot terus selama perjalanan. Kemudian ketika berhenti ada tukang semprotnya. Ketika berjalan pun ada semprotnya, ya gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau saya perhatikan di sana, kalau kemudian berbicara mengenai hak asasi manusia tadi, kalau sudah memiliki rasa ada kesetaraan, ya, kemudian tidak lagi menganggap itu sebagai suatu yang ini karena sudah belajar, maka ketika kita peduli muncul di sana ada komitmen kesepakatan. Kesepakatannya apa? Oke, masyarakat ada yang terkena COVID, kemudian pemerintah bisa menangani secara secara kesehatan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sudah ada suatu kondisi di mana ada keyakinan atau meyakinkan dari pemerintah bahwa ketika jenazah itu akan dibawa pulang ke daerahnya, akan dimakamkan, itu sudah tidak ada lagi kekhawatiran sebenarnya, apalagi dengan adanya larangan juga atau himbauan dari pemerintah, jangan mendekat, biar kami yang bekerja, biar kami yang mengurus jenazahnya, ya. Jadi tidak ada alasan untuk menolak kalau seperti itu sebenarnya, ya. Jelas sekali ketika mau dibawa pulang, dia langsung dimakamkan di tempatnya pemakaman di daerahnya. Kemudian masyarakat pun tidak dilibatkan, ya. Jadi inilah yang kadang saya katakan tadi, berarti di sini ya kita bisa mengukur rasa empati yang ada dalam diri manusia itu bisa berbeda-beda. Hal ini mungkin dengan latar belakang yang tadi, penanaman atau karakter building yang berbeda antara satu orang dengan orang lain, ya. Mungkin kalau tadi saya katakan karakter buildingnya, pembentukan karakternya, kemudian tahapan-tahapan sosialisasinya dia lalui dengan baik, kemudian juga insya Allah itu punya perasaan istilahnya tidak sampai sedemikian ini. Dan kalau ketakutan saya katakan tadi wajar, ya. Secara psikologis tadi ada tahap-tahap ketakutan. Gitu Bu Dede. Jadi kalau saya perhatikan, kalau misalnya pertanyaan ini betul, mungkin dia akan mencoba untuk menahan karena empati kepada masyarakat lokal sehingga biar tidak terkena katakanlah penularan virus yang dibawa oleh si jenazah, tapi mestinya kita juga harus bisa berpikir secara logis bahwa jenazah itu sudah katakanlah ditangani secara baik dan benar.
itu sebenarnya di situ. Iya. Ya, boleh ini Pak Haris. Halo. Kan Ya, oke, Bu Siti, silakan Bu Siti Enggak, cuma ini ada cerita aja gitu ya kan. menambahkan. Bukan menambahkan sih. Ya, cuma cerita dengan apa yang telah disampaikan ya, Nah. dengan kasus itu loh, apa namanya, penolakan jenazah gitu ya kan. Sebetulnya itu juga kan, ya sebetulnya kan banyak faktor gitu ya yang menyebabkan mengapa masyarakat itu menolak gitu ya kan. Di samping mungkin kan faktornya karena memang masyarakat itu belum tahu yang sebenarnya gitu ya kan, seperti apa sih Ya, sebetulnya betul. penularannya itu gitu ya kan, dan mungkin belum adanya sosialisasi lah yang dilakukan oleh pihak yang memang sudah apa ya, misalkan pemerintah atau dari segi kesehatan seperti apa. Tapi ada kasus lain lagi mengenai penolakan itu, ini malah justru di Banjar yang kemarin rame gitu ya kan, lagi viral itu. Penolakan itu bukan disebabkan karena ketakutan ya kan, ketakutan terhadap corona sebetulnya, tetapi karena itu yang dibawa untuk dikubur itu bukan dari Banjar, malah justru dari Bandung. Terus pas ditelusuri kok tidak ada saudaranya yang di Banjar, kok tiba-tiba langsung dikubur gitu ya. Nah, makanya itu kemudian masyarakat menolak itu maksudnya hanya untuk memastikan gitu aja sih, memastikan ini saudaranya siapa ya kan. Coba kalau misalnya tiba-tiba ini ada yang dikubur terus ini siapa, warga sana bukan ya kan, saudara siapa, tadi tuh itu yang terjadi di Banjar gitu. Makanya itu sampai yang pengurus juga ya bukan menolak sih, cuma pengen mengetahui kenapa dikuburkan di sini gitu, kenapa kok nggak di Bandung jauh-jauh ke sini gitu. Nah, itu juga itu bentuk mungkin ya bentuk perhatian juga sih ya kan. Ya, betul, Ya itu betul. hanya ini Berarti adalah menambah. masyarakat pun sebenarnya sigap udah gitu kan ya, sebenarnya itu ya sigap. Ya sebenarnya sigap gitu ya, cuma kan pengen tahu gitu ya kan kok bisa seperti ini gitu. Perlu sosialisasi dulu ya. Jadi masyarakat tidak parno gitu, tidak jadi paranoid apa ya, gitu. mungkin ada miskomunikasi atau tidak dijelaskan gitu kenapa tiba-tiba langsung. Efek dari paranoid kan ketidaktahuan gitu, ini menyebabkan masyarakat langsung mengambil tindakan untuk menolak gitu. Dan juga emang jika dilihat kan empati seseorang itu kan berbeda-beda ya, tergantung dari gimana waktu dulu mereka memiliki pendidikan karakter dari keluarganya gitu ya, dan dari pengalaman pribadinya juga itu berpengaruh gitu, seperti itu. Tapi yang pasti kita sesama manusia harus bisa saling tolong menolong untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Oke. Ada lagi mau bertanya silahkan. Terima kasih itu Dario yang sudah bertanya via chat ya. Dario, makasih Dario. Oh iya Dario, semoga itu ya, semoga puas ya, atau tidak puas Dario. Semoga tidak puas biar Dario bisa mencari lagi, belajar lagi ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lainnya kan? Ada siapa? Ahmad Broker mungkin ada? Oh itu. Oh gimana ini Pak Haris? Apa udah selesai aja? Oke, terima kasih kalau udah selesai. Karena nggak ada yang bertanya. Oke, ya. Oke, siap. Anak-anak, anak-anak maaf, ibu dan bapak dan juga anak-anak, karena di sisi lain waktunya juga sudah semakin sore dan ibu-ibu perlu memasak juga. Jadi meeting kali ini kita tutup saja. Mohon maaf, saya sebagai moderator jika ada kata-kata yang salah karena itu di luar kesadaran saya. Kemudian juga apa namanya? Jangan lupa presentasi. Ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih juga kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Teni. Silakan Bu Teni. Ya, terima kasih. Mungkin pertemuan ini adalah pertemuan terakhir di kelompok kita. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita peroleh ini bisa terima kasih